Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hisam, mahasiswa PPG UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, batch 2 tahun 2023 akan melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas 5A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sebelumnya Bapak ingin mengetahui ada yang tidak hadir pada hari ini? Siapa? Kenapa? Sakit. Ya. Warzuqni fahman, ya Allah tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Ingat terkait dengan kesepakatan kelas kita, pada saat kita belajar kita mengikuti dan juga aktif di dalam pembelajaran agar kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, tepuk tangan di kelas Pertama, ulul dan berdoa. Kedua, mendengarkan sesama. Ketiga, aku paham apa yang guru bilang. Hati senang, ria serta gembira. bukan pasti akan kembali kepada diri kita sendiri. Kalau kita berbuat baik, maka kebaikan itu bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Di pembelajaran yang terdahulu kita sudah belajar surat Al-Ma'un, ya, membaca dan juga arti dari surat Al-Ma'un. Hafal? Masih hafal ya? Ada baru kemarin kita telah mempelajarinya. Mari kita baca dengan pakai gerakan, masih bisa? Ya, siap, 1, 2, 3. Kita akan mempelajari pesan-pesan pokok surat Al-Ma'un. Tujuan pembelajarannya dengan mempelajari pesan-pesan pokok surat Al-Ma'un, kita bisa mengetahui asbabun nuzul dari turunnya surat Al-Ma'un
dan kita nanti bisa mengetahui bagaimana orang-orang yang pendusta agama dan siapa saja orang-orang yang mencelaka dalam sholatnya. Nanti di dalam pembelajaran kalian melihat video pembelajaran, kemudian kalian nanti berdiskusi dan nanti akan Bapak berikan LKPD nanti berdiskusi dengan kelompok, dan terakhir nanti kita asesmen terhadap pemahaman kalian terhadap surat Al-Maun ini, pesan-pesan pokok surat Al-Maun ini, kemudian nanti diakhiri dengan itu. Pahami dari gambar ini neraka yang orang yang dibakar. Neraka itu panas dingin. Di neraka itu adalah orang-orang yang disiksa karena perbuatannya. Salah satunya nanti adalah orang yang sholatnya lalai. Barang-barang yang berguna. Penamaan surat Al-Maun ini diambil dari ayat yang terakhir dari surat Al-Maun. Surat Al-Maun merupakan surat yang ke-107 di dalam mushaf Al-Quran. Surat Al-Maun memiliki 7 ayat, diturunkan di kota Makkah sehingga disebut dengan surat Makki. Surat Al-Maun memiliki asbabun nuzul. Asbabun nuzul adalah sebab-sebab turunnya ayat ataupun sebab-sebab turunnya surat. Namun tidak semua ayat ataupun surat yang ada di dalam Al-Quran diketahui asbabun nuzulnya. Asbabun nuzul surat Al-Maun terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah asbabun nuzul surat Al-Maun ayat 1 sampai 3. Yang kedua adalah asbabun nuzul surat Al-Maun ayat 4 sampai 7. Yang pertama, asbabun nuzul surat Al-Maun ayat 1 sampai 3 adalah terkait dengan seseorang yang di dalam periwayatan itu beragam nama. Ada yang mengatakan Abu Sufyan, ada yang mengatakan Abu Zahar, ada yang mengatakan Al-Arif bin Walid, ataupun yang lainnya. Nah, seorang di antara mereka itu senantiasa setiap minggunya menyembelih seekor unta. Lalu pada suatu kesempatan ada anak yatim yang datang meminta sedikit daging yang disembelih. Namun anak yatim itu tidak diberi daging unta tersebut, malah mendapatkan hardikan dari orang-orang yang tadi disampaikan. Apakah itu Abu Sufyan, Abu Zahar. Ketika kita telah menelaah daripada surat Al-Maun, maka dapat kita tarik benang-benangnya bahwa di dalam surat Al-Maun ada 2 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah golongan orang-orang yang mendustakan agama, dan yang kedua adalah golongan orang-orang yang mendapatkan kecelakaan dalam salatnya. Orang yang termasuk mendustakan agama adalah orang yang menghakik anak yatim dan tidak memberikan makan terhadap orang-orang miskin. Adapun orang yang mendapatkan kecelakaan dari salatnya adalah orang-orang yang dia salat tetapi melalaikannya, adalah orang-orang yang dia salat tapi dia berbuat ria, dan orang-orang yang enggan untuk memberikan bantuan terhadap sesama. Maka poin yang ketiga adalah pesan apa yang dapat kita gali di dalam surat Al-Maun ini. Yang pertama, manusia harus memiliki kepedulian terhadap anak yatim. Kepedulian terhadap anak yatim bisa diwujudkan dengan memberikan kasih sayang kepada mereka,
merencanakan ataupun memenuhi terhadap kebutuhannya. Pesan yang kedua dari surat Al-Ma'idah ini adalah hendaknya manusia memiliki rasa empati terhadap fakir miskin. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia itu berbeda-beda, ada yang dilebihkan dan ada yang tidak. Adalah tujuannya supaya orang-orang yang diberikan kelebihan yang memiliki rasa empati terhadap orang-orang yang membutuhkan, dan termasuk di dalamnya adalah orang. Apa yang kalian ketahui terkait dengan asbabun nuzul? Apa asbabun nuzul? Ya? Ya, sebab turunnya ayat Al-Quran. Ya betul, asbabun nuzul. Ada pendapat yang lain? Kalian tahu siapa yang memisahkan agama itu siapa saja? Satu, yang memisahkan agama, yang mengabdi anak yatim. Yang kedua, ya, kemudian siapa golongan orang-orang yang celaka dalam sholatnya? Satu, orang yang lalai sholatnya betul. Kedua, apa yang kedua? Orang yang lalai dalam sholatnya, kemudian orang yang ria dalam sholatnya, kemudian tidak memberi bantuan. Alhamdulillah, berarti kalian menyimak terhadap video pembelajaran dan gambar yang disampaikan. Semangat! Agar kita bersemangat, kita baca dulu salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mulai dari satu, hitung 1, 2. dan ke sini. Aku di sini, Pak. Udah di sana aja. Ulangi dari 5 ya. Sudah dari 5 diulang lagi dari 1. Mau bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Sunda, bahasa Sunda. Bahasa Jerman apa? So, bahasa Sunda. Gigi. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Mulai dari awal. 5, gigi, 2, 3, 4, 5, gigi, 2, 4, 5, 1, 2, 4, 5, 1, 2. Apa berapa yang kalian ucapkan tadi? Yang nomor 1 berkumpul dengan nomor 1, nomor 2 dengan nomor 2, dengan nomor 3, dan
ketiga teh adalah sebab. Berupa kejadian bersama bagaimana supaya tujuan bisa tercapai, maka secepatnya menjawabnya. Sekarang kita bisa bagi-bagi, kamu bagian nomor 1, kamu paham? Maka sekarang kita berberes dulu untuk yang kelompok di depan. Surah Al-Ma'un terdapat dalam tulisan ke-8 dalam Al-Quran 107. Dituliskan di mana dibuka. Apa sebab karena Atau apa yang tadi dihasilkan kurang sependapat? Ya, silakan. Ya, ya, ya silakan. Ada yang mau bertanya? Bagaimana ayat surat Al-Ma'un diturunkan? Ya, bagaimana surat Al-Ma'un itu diturunkan? Dan ini menjelaskan bagaimana turunnya surat Al-Ma'un. Tapi, wong terima kasih itu terkait dengan asesmen dari pembahasan yang tadi telah disampaikan. Nah, silakan diisi oleh kalian. Sudah selesai semuanya? Silakan dikumpulkan di depan tanpa keluar dari bangku estafet, simpan beberapa. Estafet simpan. Ya. Bapak ingin bertanya, apa yang kalian pelajari hari ini? Terus manfaat membaca surat Al-Ma'un. Terus apa lagi? Iya, sebab turunnya surat Al-Ma'un itu penamaran surat Al-Ma'un. Kemudian ya, alhamdulillah ya, materi-materi pokoknya sudah dipahami oleh kalian sebagaimana kalian telah barusan menyampaikan terkait dengan materi-materi yang telah kalian pahami. Sebelum benar-benar ditutup, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Kemudian dalam pembelajaran yang gimana? Ada ingin usul nanti di kemudian hari pembelajarannya bagaimana? Atau pembelajaran hari ini menyenangkan tidak? Alhamdulillah ya. Nanti kalau ada ingin ke depan materinya, model pembelajarannya ingin seperti
dapat nanti kalian bisa disampaikan. Jadi alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Bapak berharap kalian semua tidak lupa terus untuk sholat 5 waktu dan membantu kedua orang tua. Siap? Alhamdulillah. Silakan KM untuk menutup doa untuk pembelajaran KM minggu ini. Get ready. Let's pray together. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian tetap sehat ya. Silakan untuk pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.